Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa qulubana fa asbahna bi ni'matihi imanan. Salatan wassalaman ila akhiril anbiya Rasulun karimun azimun Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masih banyak sekali persoalan dalam hukum syar'i yang terkadang masih kita bingungkan. Di antaranya yakni masalah istilah memberi dalam kaidah syar'i. Kita mengenal istilah zakat, infak, dan juga sedekah. Dalam Al-Quran pun istilah ini sering dipakai dengan makna yang hampir mirip atau bahkan sama. Yang dengan demikian membuat seseorang itu bingung dalam niat ketika akan memberikan sesuatu kepada orang lain. Maka apakah perbedaan antara ketiga hal tersebut, yakni zakat, infak, dan juga sedekah? Maka yang pertama yaitu zakat. Zakat merupakan suatu kewajiban, yaitu kewajiban seseorang atas harta yang dikeluarkan dengan jumlah dan juga syarat tertentu. Dan dalam pentasorufannya pun hanya tertuju pada 8 golongan saja. Sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i. Sesungguhnya sedekah itu kepada orang-orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal amilina alaiha, dan kepada amil, wal mu'allafati qulubihim, dan kepada mu'allaf, wafir riqobi, dan untuk memerdekakan budak, wal ghorimina, dan orang-orang yang terlilit hutang, wafi sabilillahi, dan untuk jihad di jalan Allah, wabinis sabil, dan kepada orang yang dalam perjalanan. Apabila zakat merupakan suatu kewajiban, maka lain halnya dengan infak. Infak yakni suatu kewajiban atau kesunahan. Infak ketika menggunakan makna suatu kewajiban, yaitu infak dihukumi wajib. Misalnya, yaitu infak. Apabila zakat merupakan suatu kewajiban, maka lain halnya dengan infak. Infak merupakan kewajiban atau kesunahan. Artinya, ada infak yang menjadi suatu kewajiban. Misalnya, infak dari seorang suami kepada istri, yang kita menyebutnya dengan nafkah. Ada juga infak yang menjadi sunnah. Misalnya, infak seorang anak kepada kedua orang tuanya. Dan hukum syar'i juga mengatur dalam harta yang dikeluarkan sebagai infak. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 215. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfikun. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa saja harta yang diinfakkan. Kul ma anfaktum min khairin. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan haruslah harta yang baik. Falil walidaini. 1. Kepada kedua orang tua. Wal akrobin, dan kepada kerabat. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wa ibnu sabil, dan kepada orang yang dalam perjalanan. Maka orang-orang inilah yang memiliki keutamaan. Kepada siapakah kita menginfakkan harta kita? Jikalau zakat merupakan suatu kewajiban, maka infak dapat dimaknai sebagai suatu kewajiban atau juga kesunahan. Dan yang ketiga yaitu sedekah. Di luar zakat dan juga infak, kita mengenal istilah sedekah. Dalam istilah fikih, sedekah merupakan kullu shadaqatin ma'rufin. Semua perilaku, perbuatan yang baik itu merupakan sedekah. Maka terminologi sedekah tidak hanya sebatas pada materi ataupun uang. Namun semua perilaku kita itu merupakan sedekah dalam hal kebaikan. Tabasumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyum kita di hadapan saudara kita merupakan sedekah. Permisalan, ketika ada renovasi masjid, jika kita tidak mampu bersedekah dengan harta, maka kita bisa sedekah dengan kekuatan kita.
Jika kita tidak mampu bersedekah dengan kekuatan kita, maka kita bisa sedekah dengan ide kita. Inilah makna sedekah. Maka dapat kita ambil kesimpulan, jikalau zakat memiliki sifat wajib dan dikhususkan kepada 8 asnaf saja, serta memiliki hitungan dan juga syarat tertentu. Infak dan sedekah kita boleh memberikannya kepada orang muslim ataupun non-muslim. Infak sebatas materi, yang mana materi itu haruslah yang baik, bukan yang jelek. Dan sedekah bisa berupa materi maupun non-materi. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.